warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang ini saya bersama tim komite dari SD Plus 2 Al-Muhajirin akan mengadakan ngobrol santai yang bertema tentang rumahku hijauku, yaitu judul pada tema hari ini percakapan kita tentang urban farming ya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan yang akan menjadi pembicara pada siang ini adalah Bapak Kurnia Prawira Saputra, SPP MTRAP selaku Kabid Perkebunan dan Hortikura Kabupaten Purwakarta, serta didampingi oleh Ibu Eni Lestiorini SE sebagai pengelola Al-Muhajirin Farm dan penggiat petani milenial. Dan saya ditemani oleh rekan saya Ibu Indi. Apa kabar Bu Indi? Baik Bu. Baiklah, terima kasih juga saya ucapkan atas waktunya buat Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada siang ini. Lalu saya mohon minta maaf sekali kepada semua orang tua dan wali murid khususnya yang seharusnya acara talk show yang diadakan di aula sekolah itu tidak bisa dilaksanakan karena waktu yang mungkin tidak bisa dan kondisi yang sekarang mungkin tidak memungkinkan untuk kita mengadakan kerumunan ya. Namun kita mengadakan acara pertemuan hari ini ngobrol bareng itu melalui virtual. Adapun untuk melancarkan acara ini kita mematuhi ya sesuai protokol kesehatan. Terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, baiklah, bagaimana nih Pak Kurnia? Mengapa kita perlu diadakannya urban farming nih? Oke, gini, sebelum urban farming ya, kita cerita awal dulu. Awalnya itu kalau misalnya kita ngomong urban farming, kita harus paham dulu apa itu pertanian. Jadi kita ketahui bahwa pertanian itu memang warisan nenek moyang kita, bahwa kita negara agraris, dimanapun kita bisa bercocok tanam. Kita punya keuntungan demografi yang baik, banyak musim tanam yang musim tanam hanya dua, musim ini sama hujan sama kemarau. Nah dari situ kita harus tahu bahwa permasalahan di kebanyakan di negara adalah satu penambahan penduduk, terus otomatis dimana kalau penambahan penduduk itu membutuhkan makanan, artinya penambahan penduduk itu akan sebanding dengan kebutuhan pangan. Sedangkan kita bertolak belakang dengan lahan yang akan kita usahakan atau dibudidayakan. Pertumbuhan penduduk makin tinggi, pangan makin tinggi, tetapi lahan makin sempit, sehingga muncullah komunitas atau misalnya volunteer yang bercocok di lahan sempit. Nah kita baru bicara bahwa urban farming. Jadi urban farming itu secara sederhananya adalah bercocok di perkotaan, tetapi secara luas adalah seluruh sistem budidaya dan distribusi, lalu penjualan perkotaan. Jadi kita mindsetnya urban farming itu bukan hanya menanam, tetapi menanam, mendistribusi, dan bahkan bisa menghasilkan omset seperti itu. Ya betul. Jadi kalau ditanya apa itu urban farming, ya sederhananya adalah bercocok di lahan sempit atau di perkotaan seperti itu. Kira-kira kalau tantangan pengembangan dari urban farmingnya sendiri apa nih? Kan karena urban itu perkotaan ya. Jadi kalau farming itu kan pertanian, jadi ini kan pertanian di perkotaan seperti itu. Nah, hambatannya mungkin Bu Eni yang bisa menjelaskan bahwa sebelum nanti Bu Eni menjelaskan, kita intinya dari kami pemerintah itu mendorong untuk lahan-lahan tidur, lahan terbuka hijau di perkotaan itu bermanfaat. Nah, mungkin nanti hambatan mungkin yang lebih praktisinya Bu Eni bisa menjelaskan lebih detail terkait apa sih hambatannya. Hambatan dan tantangannya mungkin ya. Oke. Baik, Ya. tambahan? Langsung. Mungkin perkenalan dulu kali. Oke. Biar mama-mamanya lebih tahu lah, lebih famous kan. Barangkali sudah ada yang Ya. tahu juga siapa saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Eni Lestiorini. Saya juga menjadi
penggiat mungkin ya, lebih pasnya itu adalah penggiat di dunia pertanian mungkin. Adapun tantangan yang tadi disampaikan oleh Ibu, tantangan apa sih yang namanya di urban gitu kan? Tantangan di urban itu banyak sekali. Tetapi balik lagi kepada kita, ke yang betul tadi Pak Kukun sampaikan adalah dasar dari urban farming itu adalah perkotaan. Otomatis kalau kita berbicara tentang perkotaan, masalah yang dihadapi adalah aware-nya atau kesadarannya atau keinginannya dari masing-masing individu untuk mau menanam itu sendiri. Selain faktor dari yang namanya lahan dan kebutuhan yang lainnya. Menurut saya kalau untuk saat ini masyarakat Indonesia sudah terbangun dengan sendirinya untuk membangkitkan kembali yang namanya dunia sektor pertanian. Mereka sudah mau untuk menanam di lahan pekarangan. Dengan bertambahnya penduduk di Indonesia dan semakin sempitnya wilayah di Indonesia, maka salah satu trik yang untuk memperpanjang dan untuk meningkatkan omset minimal untuk keluarga adalah dengan caranya urban farming. Mungkin seperti itu ya Pak Kurnia. Mungkin dibuat kayak harus tren dulu kali ya. Betul. Kita memang harus, saat ini Indonesia memang harus punya tren atau brandingnya apa. Jadi kita melakukan suatu kegiatan itu memang harus dengan yang namanya trending. Trendingnya apa nih yang bikin kita menjadi ya intinya gini lah, jadi perhatian. betul. Ya. Yang singkatnya menjadi perhatian dan gampang diingat gitu. Jadi apa nih hashtagnya gitu kan, supaya itu bisa kita up. Mungkin kan kalau sekarang ini ya kita kan banyak tuh yang trending. Betul. Ya. Nah gimana sih biar berkelanjutan atau sustainable Konsisten lah. konsisten gitu. Kira-kira kalau di urban farming ini kira-kira dia mau apa ya istilahnya punya unggulan apa gitu, jadi dia mengunggulkan tuh apa gitu kan, jadi biar nggak cuma naik trending kemudian kesannya Bosan. lagi seperti itu. Saya dulu ya. Jadi gini sebenarnya trending ataupun fashion ataupun apa itu tergantung dari kebutuhan. Ketika kita dihadapkan dengan kebutuhan, kita ketahui bahwa taruhlah kita berbicara bahwa kota itu kan jauh dari sumber pangannya. Bisa kita sebut kota dan desa. Itu kan kalau misalnya kita kita berpikir bahwa kebutuhan ada di kota kebanyakan, sedangkan produksinya ada di desa itu kan masih panjang. Nah, kita kalau tren terus keduanya trennya itu gampang saja. Orang kota sekarang udah berpikir sehat. Dia sudah pelan-pelan meninggalkan junk food. Yang benar-benar sampai ada yang nanya nih organik nggak nih, ini bahaya nggak nih dan sebagainya. Nah dengan urban farming ini kita tahu tanam sendiri itu kita tahu bahwa gua tanam apa yang diberikan ke tanam tersebut tidak menggunakan pesticide atau misalnya anorganik sebagainya. Artinya seperti halnya ibu-ibu mau membuat makanan sarapan buat anaknya. Ketika sarapan itu beli dari orang lain, kita nggak tahu higienisnya. Tapi ketika kita dibuat oleh ibunya, lalu dibawakan oleh anaknya, artinya anak itu udah minimal dia chef, ya kan? Gue yang masak, higienis segala terbayar seperti itu. Barulah tren itu akan muncul ya Bu Eni ya. Karena Bu Eni juga sudah punya komunitas yang memang tahu kesehatan, sehingga mereka udah nggak beli lagi tuh sayuran-sayuran yang memang nggak tahu ribanya atau misalnya menggunakan konvensional yang menggunakan anorganik atau pesticide. Itu sekarang sedikit gimana ya? Betul. Bisa Ibu ceritakan lah perihal yang komunitas itu. Iya. Jadi memang kalau untuk pertanyaan yang tadi itu adalah kita itu masyarakat Purwakarta ya khususnya umumnya untuk Indonesia, masyarakat itu sudah semakin smart atau pintar, apalagi ibu-ibu muda, dan digital juga itu mempengaruhi dari apa yang namanya pertanian. Sistem lah yang harus kita brandingnya mungkin. Saya mendapat arahan dari Pak Kurnia ini bahwa yang disebut dengan sayuran yang saya produksi atau sayuran hidroponik itu adalah sayuran sehat. Di mana sayuran sehat ini adalah sayuran yang tidak menggunakan pestisida kimia semprot gitu.
Kalaupun memang hidroponik menggunakan AB mix betul menggunakan kimia, tetapi itu masih dalam zona aman. Yang harus kita antisipasi adalah kami tidak menggunakan pestisida kimia semprot. Dengan adanya pestisida kimia, tidak adanya pestisida semprot, maka kaum ibu yang lebih dominannya sekarang ini adalah mayoritasnya untuk wanita bekerja ya Bu ya. Nah mereka tuh lebih banyak di kantor, di perusahaan, karena mungkin waktunya juga sempit. Itu yang saya antisipasi adalah mereka lebih kepada searching. Mereka mencari sesuatu yang sifatnya online dan bisa untuk membantu semuanya itu tercover oleh ibu-ibu muda sekarang. Itu yang pertama. Kita jadi sistemnya itu adalah cash on delivery, COD, betul. Kemudian juga yang kedua, dengan adanya pandemi COVID yang saat ini Merasa diuntungkan. betul. Jadi untuk konsistensinya saya merasa diuntungkan. Kebetulan juga saya adalah ketua KWT Purwakarta, kelompok wanita tani Bina Lestari, di mana saya memberdayakan ibu-ibu di lingkungan rumah saya supaya mereka mau konsen menanam. Dengan adanya mungkin lebih kepada mandiri pangan ya, mandiri pangan, mungkin juga nanti ketahanan pangan dan swasembada pangan. Yang saya tekankan tidak terlalu luas dulu, hanya kepada mandiri saja. Di mana mandiri masyarakat Purwakarta, khususnya ibu-ibu rumahan, sudah bisa menanam di rumah atau pekarangan sendiri. Mungkin seperti itu. Tentunya menarik ya Bun ya, berarti Bagus ya. banget. Iya. Jadi emang dari menyinggung ketahanan pangan, kemandirian pangan kita dengan urban farming aja, jadi kita baru nggak berpikir bahwa satu kita mengerti loh bagaimana petani kita menanam. Itu berarti artinya urban farming ini mengajarkan kita bersyukur, oh iya ini hasil tanaman, hasil pangan, dan kita akan lebih menghargai ketika panen sendiri apa yang kita tanam sendiri. Proses Beda dengan kita membeli langsung. Jadi terus keduanya adalah kita bisa berbagi. Ketika tanaman kita misalnya kita bikin 10 polybag, 1 polybag aja kita udah cukup, kita berbagi. Ketika sudah berbagi, kita bisa menjual omset. Jadi jadi power of giving-nya tuh kena dulu. Jangan berpikir bahwa gua di kota terus nunggu dari desa aja ke sini. Artinya akan ada yang masih harga lebih mahal, ya kan? Tetapi belum tentu itu sehat. Artinya kalau ketika kita bisa mengusahakan sendiri di rumah, urban farming misalnya, itu satu orang bisa ibu bikin 10 polybag, ibu ini 10 polybag. Artinya ketika berkomunitas atau sisi lidi, itu akan malah menjadi melebihi dari desanya, ya kan? Kita nggak berpikir bahwa saya nggak punya lahan nih. Itu masalah-masalah yang memang klasik Bu. Pada intinya dari niat, kebutuhan, observasi, duit gitu, seperti itu intinya. Tapi kira-kira kalau urban farming ini jenisnya apa aja nih? Kan mungkin ibu-ibu juga pengen tahu kan ya jenisnya apa gitu kan. Jagonya dia. Apakah kalau kayak kebutuhan pokok nih ya, ini menjawab dari isu-isu ketahanan pangan tadi kan, seperti beras nih ya, padi gitu. Itu bisa nggak sih di urban farming gitu pertanyaannya? Bisa banget. Bisa. Jadi kita beberapa teknik selain hidroponik, ada yang namanya untuk khusus buah tabulam pot, tanam buah dalam pot. Betul. Jadi sistemnya itu adalah ada cangkok mungkin ya, kemudian juga cangkok sekarang tidak hanya satu, untuk mempercepat bisa ada yang disebut dengan 3 kaki, 5 kaki gitu kan. Itu hanya untuk proses pembuahan lebih cepat dan kualitas yang bagus. Itu untuk tabulam pot. Kemudian untuk padi juga bisa. Kita bisa menggunakan dengan ember-ember. Kita bisa menggunakan namanya hidroponik, paralon, apapun sebetulnya kita bisa ya Pak. Juga bisa ya berarti ya. Kenapa? Untuk padi itu di paralon seperti Iya, pasti bisa di hidroponik bisa. Paling jenis paralonnya. Paralonnya yang harus besar. Jadi emang. kita tidak bisa Sistem. tidak boleh mengubah paknya juga gitu Iya. ya, pakemnya dia. Kayak kita misalnya kita udah coba loh Sistemnya padi di itu kota kan. bikin nanam ini padi di ember. Mungkin udah tahu ya di tiap sekolah, di tiap murid seperti itu. Itu menghasilkan kurang lebih 300 gram. Kita bayangkan satu ember, waktu itu kita mencoba satu orang itu kenapa 20 ember atau 30 ember itu cukup untuk 1 minggu makan gitu. Tetapi kan setelah panen ketika sendiri-sendiri gue dapatnya cuma sekilo. Apa artinya sekilo datang ke giliran nggak mungkin. Tetapi ketika berkomunitas kita sebut kampung lah ya, kampung horti, kampung padi, di perkotaan itu bisa memenuhi kebutuhan pangannya.
gitu. Iya. Dampak buruknya apa itu yang ditimbulkan dari kegiatan urban farming? Biasanya kan pasti ada Minus plusnya lah. positif negatifnya gitu ya. Kalau saya sih melihat ini dampak buruk itu tergantung sama si orangnya ya, Bu. Misal gitu. Individualnya. Misalnya kita bikin tanaman hidroponik, tapi kitanya lengah gitu ya. Jadi bisa aja jadi tempat nyamuk. Ketika kita orang si pelaksana itu cuek gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak Bu ini misalnya, dia tahu oh ini harus diganti nih. Airnya. Ini ada jentiknya nih seperti itu. Terus limbah-limbahnya aja gitu ya, limbah sayur dan sebagainya itu nggak masalah bagi kami. Yang jelas si pelaksananya, si orangnya itu harus paham. Jangan sampai kita urban farming tapi air udah butek didiemin gitu kan. Iya, malah jadi sarang nyamuk malaria seperti itu. Terus polusi juga bisa sebenarnya gitu kalau memang dia berpikir bahwa petani itu menggunakan pestiside atau anorganik seperti itu. Ya, memang satu yang harus kita galakkan saya sebagai penggiat ya Bu ya, mungkin juga dari dinas yang memang harus sekarang digencarkan adalah sounding. Sounding kita harus menginformasikan kepada masyarakat bahwa jangan sampai yang namanya bertani itu atau menanam itu dalam konotasi atau dalam konteksnya itu harus luas, harus kotor, betul. Nah sekarang karena memang lahan kita terbatas, why not kita di depan rumah saja dengan mensiasati bahan-bahan ataupun alat-alat yang ada di rumah. Selain itu pula kita juga harus memberikan edukasi kepada masyarakat. Jadi masyarakat juga kadang banyak yang nanya ke saya sudah bikin kompos segala macam. Saya pernah dalam satu perumahan, ada salah satu perumahan teman saya sampai menjadi masalah. Kenapa? Dia itu bikin POC Pak. Bikin POC dan juga maggot. Nah dari itu kan memang tidak pupuk organik cair pupuk organik cair itu dari sisa-sisa limbah rumah tangga yang basah, kita menggunakan mikroorganiknya kita bisa menggunakan gula. Nah itu ada beberapa treatment atau tahapan yang memang harus melalui fasenya mungkin ya, step by stepnya. Nah mungkin orang yang tidak mau bertanya, kalau menurut saya itu adalah orang yang paling kerdil ya. Kita tuh kalau mau maju itu jangan merasa diri kita pintar. Kalau memang orang maju itu merasa diri kita itu bodoh, karena kita akan mendapatkan ilmu dari mana saja. Yang berkaitan dengan tadi negatif itu biasanya membuat POC ataupun kompos, tapi dia nggak tanya dulu prosesnya seperti apa, otomatis betul menimbulkan polusi ke tetangganya, kan itu akan berdampak mengeluarkan bau ya Pak ya, bau betul. Yang kedua juga untuk pestiside untuk jenis-jenis hama kan itu lumayan strong ya, kalau untuk pada penduduk itu memang kurang bagus sih. Jadi mungkin lebih kepada penekanannya teknik atau cara mungkin ya. Dan jadi saya berharap sih dengan adanya ibu-ibu di sini, saya terbantu sekali untuk mensuarakan atau mengedukasi semua warga-warga yang memang membutuhkan apa sih seperti apa sih pertanian untuk urban farming. Sebagai agen-agen ketahanan pangan, karena ketahanan pangan itu ketahanan negara juga Bu. Betul. Jadi ketika si rumah tangganya udah kuat, udah mandiri, itu yang lain juga udah. Bahkan kalau ibu-ibu nih mikirnya nih sebulan ini menghematnya berapa rupiah nih dengan urban farming tanam sendiri, itu otomatis Bu akan uang kocek ibu tuh untuk beli sayuran berkurang. Betul. Karena kita menanam sendiri gitu. Terus nanti ada bikinnya biayanya gede nih dan sebagainya. Pupuknya dari sisa-sisa tanaman. Iya. Terus dari sisa-sisa sampah kita kita sampahnya organik mungkin ya. Nah, itu kan harus edukasi. Kita harus memilah juga sisa organik dengan sisa plastik seperti itu. Basah dan kering. Artinya kita juga selain pertanian yang diedukasi, dan kita memilah sampahnya aja udah edukasi. Iya, edukasi persampahannya juga ada ya. Boleh nanti gitu. Ya, jadi nanti mungkin ibu bisa pilahkan yang di rumah itu. Nah, ini untuk organik ya, ini anorganik ya, ini botol ya. Nah, itu kan edukasi. Kita dapatnya double. Pangannya dapat, pendidikan kemana bahkan regenerasi petaninya dapat, artinya bukan regenerasi jadi petani tapi kita paham ketika kita makan seperti ini nih prosesnya, kita sedini mungkin atau seminimal mungkin menyisakan makanan. Jangan sampai kita
petani udah capek-capek nanam 4 bulan, kita di sini makan enak-enak disisain karena saya diet sebagainya. Itu pun jadi pendidikan urban farming gitu. Karena ketahanan pangan itu bukan hanya memproduksi, tetapi menghemat atau meminimalisir sisa Menghargai makanan food waste-nya itu, itu kita kecilin, itu merupakan salah satu ketahanan pangan juga. Itu gede banget kalau urban farming udah di ikan seperti itu. Ini kebetulan cocok banget ya Bu Ketua, jadi sama program kita juga kebetulan memang kita ini juga akan adakan acara lomba yang rumahku hijau itu, tapi mungkin memang temanya masih umum banget, jadi Spesifik lah ya. spesifik, jadi baru seputar pekarangannya. Gambarannya. Nah, dengan adanya istilahnya ngobrol-ngobrol ini juga mungkin kan bisa jadi inspirasi Iya. gitu ya buat ibu-ibu di rumah yang punya pekarangan, nggak harus pekarangan yang besar mungkin ya. Iya. Jadi pekarangan yang sempit pun kalau diolah dengan sedemikian rupa dengan baik juga bisa Bisa menghasilkan ya. ya. Iya, jadi kalau bisa sih ibu-ibu sebagai agen-agen, saya benar mengapresiasi banget nih ada kegiatan seperti ini. Artinya ketika saya ngobrol dengan kita berempat ini, efeknya kan banyak ya. Dari ibu-ibu komunitas dan CP-CP seperti itu jadi MLM lah Bu. Jadi ini share. Mudah-mudahan misalnya dari 10 ibu orang tua gitu ya, 5 lah yang jadi jago misalnya, yang benar konsisten istiqomah gitu ya, kita akan bantu. Kita Bu Eni dengan saya bisa hadir lah ke budidaya seperti apa, sehingga jangan sampai niat baik kita malah jadi jelek. Contohnya tadi pembuatan POC, kita kumpulkan lundi, air lundi, air sisa sampah malah jadi bau, apalagi di perumahan. Tetapi kita ada triknya, dia tidak akan bau jika seperti itu. Akhirnya ilmunya pertanian hadir di situ dalam rangka untuk meluruskan atau kita mensosialisasikan seperti itu. Praktisinya ada di Bu Eni memang, karena memang Bu Eni itu udah terjun langsung seperti itu. Kita hanya sifatnya memfasilitasi, mengedukasi dan mungkin mempertahankan bagaimana sih si kota itu mandiri pangan dan mandiri benih. Mandiri benih dari mana? Isi sisa tanaman tadi. Kalau kita nyambel ya bijinya kita bisa gitu. Ini ada. Iya. Mudah-mudahan banget ya mama-mama ya. Mungkin mama-mama lagi inilah nanti kita belajar lagi lah bagaimana tekniknya seperti apa. Kalau nggak pandemi mungkin Ya. ya bisa tatap muka langsung ya kalau Enggak, bisa lah. Kita harus ini Bu bergerak betul. Cuman kita harus menyesuaikan Bu ini. dengan kondisi ya. Jangan sampai kondisi seperti ini menstabilkan kita. Kitanya down gitu Dan kan. kita masing-masing aja kan bisa kita komunikasi buat Zoom meeting dan sebagainya. Jangan sampai tombo barengan wae kan bisa sebenarnya dengan adanya tadi ada lomba kekompakan dan sebagainya, itu bisa jadi Momennya. effort yang bagus gitu untuk memulai Purwakarta urban farming-nya oke. Lagi dimulai dengan SD plus 2 album aja. Iya. Aduh, jadi biar memicu ya. Sekolah-sekolah lain juga biar ikut gitu kan. Mungkin kita ini kemarin lomba itu kalian Mungkin bisa diiniin kali. Ya. Contohnya mungkin Diumumkan. enggak. bukan diumumkan, jadi Oh, untuk oke, oke, review oke. dulu Review ya. kira-kira yang mana yang mungkin lebih inilah gitu kan. Jadi mungkin di sini kan karena kemarin temanya baru umum banget, rumahku hijau gitu. Jadi menampilkan karangan rumah masing-masing. Mungkin memang kebanyakan tanaman hias di sini ya. Jadi Tapi mungkin untungnya pas lihat, saya juga lihat untungnya rumah hijau nggak sampai dicat hijau. Kan rumah Nggak ada hijau hijau. bisa aja dicat hijau gitu kan. Iya, bener-bener. Kita yang menang gitu kan ya. Iya. Iya, tapi saya apresiasi sekali buat mama-mama yang udah semangat Ya, ya. kirimin Keren, fotonya, keren. makasih banget. Jadi, nanti ini mungkin di review 1-2 aja lah mungkin. Untuk Bu Eni coba bagaimana? Iya, overall semuanya sudah oke banget, Yes. sudah bagus. Karena sudah saya lihat yang mengirimkan foto itu dengan segala aktivitas, rutinitas maupun ekspresi hasilnya juga sudah betul maksimal banget. Karena pada dasarnya tumbuhan adalah makhluk hidup, Ya. di mana makhluk hidup itu perlu dengan yang namanya perawatan, perhatian,
dan intensitas ya kita komunikasi dengan tanaman. Dan saya lihat semua di sini semua tanamannya subur. Saya yakin dengan tanamannya subur berarti mama-mama dan adik-adik di rumah semuanya itu merawat semua ya, merawat dengan penuh kasih sayang. Ini bagus semua ya Pak Boni? Ya, bagus banget, cuman kita kan ada sisi ya yang ada bahwa beberapa kriteria. bahwa satu kegompakan, terus natural. Jadi natural artinya bahwa ini merupakan kegiatan yang memang selalu dilakukan. Rutinitas. Bukan sekedar hanya maaf ya berlomba, tetapi dia memang istiqomah dalam masalah kelihatan kok ketika Hobi lah. Memang ketika hobi ketika ada dokumentasi yang memang luas, terus ada prosesnya karena pertanian itu mengajarkan proses. Urban farming itu mengajarkan proses, kita nggak bisa buru-buru. Dipaksa gitu kan, nggak sedangkan bisa. orang kota pengennya pulang, instan semuanya. Gitu. Mungkin selain dari hasil dari urban farming, mungkin kan dari estetikanya atau Betul. dari untuk Iya. healing lah ya. Iya. Otomatis lah estetika mah pasti yakin. Lebih pinter lah. Karena rumahnya nggak mungkin acak-acakan, gitu kan. Tapi Pasti ditata rapi. pasti ditata rapi karena memang cuman yang belum masuk dulu ya. Coba deh masukin tanaman-tanaman yang cash crop. Jadi yang memang tanamannya Bisa kita manfaatkan. Misalnya ada berapa orang nih anggota dari komite misalnya? 8. Nah, taruhlah 8 orang itu nanam tanaman yang memang bisa mencukupi dapur. Saya bantu lah insya Allah. Saya untuk mama-mama ini untuk anggota peserta apa namanya? Wali murid. Saya bagi satu-satu untuk bibit untuk memulai bagaimana memenuhi kebutuhannya masing-masing. Gitu. Terima kasih untuk Pak Kurnia dan Bu Erni ya. Itu hasil review yang mama-mama kirimkan ya. Jadi untuk pemenangnya mungkin akan diumumkan kemudian lah ya. Rahasia ya. Secret Dan ya. keputusan panitia tidak bisa Juri. Juri is everything ya. Oke, mungkin itu aja obrolan kita ya. Siap, Pada udah menjelang sore nih soalnya ya kan. Hasil reviewnya mungkin bisa diisi lagi kan ya. Maksudnya manfaat urban farmingnya nggak dari Tips Pak mungkin ya, tips ya. Jadi tipsnya, tips memulai lah ya. Ya, Tips itu. memulai itu satu, kuatkan niat. Niat yang paling Ya, penting. jadi ketika niat itu melehoy, ya, ya tetap aja Pak alasannya gue sibuk, gue apa. Yang penting niat. ya. Kedua, niat itu muncul dari mana? Dari kebutuhan. Minimal mengurangilah 15% uang dapur bulanan dengan memanfaatkan sisa organik gitu ya. Yang keduanya, yang ketiga, begitu memilah sisa organik dikit-dikit lah gitu ya. Kita nanti kalaupun mau teman-teman dari komite belajar bagaimana biar nggak bau, biar jadi baik lagi itu bisa. Nomor ketiganya, panen secukupnya. Itu kuncinya. Secukupnya bisa. Kita nanam sosin. Kan biasanya kalau ibu-ibu panen serabut aja, bread gitu ya. Tapi dengan urban farming ini panennya sesuai kebutuhan, dipotes saja. Jadi kita harus mindsetnya harus dirubah juga. Kita butuh misalnya sosin untuk mie bisa gitu ya. Kan biasanya kita beli sebanyak itu kan ya. Tapi dengan urban farming potes 2. Sehingga si tanaman yang sisanya itu bukan di kulkas, tetapi ada di situ. Masih fresh seperti itu. Jadi kunci di urban farming adalah panen secukupnya saja. Kalau misalnya nanti ada cabai rawit, misalnya berbuah banyak nih, kita butuhnya dua saja yang dipanen. Jangan semua. Iya, tetap bertahan di freshnya gitu seperti itu. Ada tambahan mungkin Ibu ini? Tambahannya sih semuanya sudah ya Bu ya, Yeah. sudah disampaikan oleh Pak Kurnia. Cuman tambahannya, jangan menjadikan sebuah dilema atau masalah apa yang menjadi alat mungkin. Buat saya yang pertama adalah urban itu selain untuk perkotaan adalah estetika atau keindahan. Jadi kita bisa menggunakan alat maupun barang yang memang tidak terpakai di rumah. Jangan berekspektasi implementasi bahwa kalau menanam itu ribet dan harus beli dan harus merogoh kocek yang lebih banyak lagi. Betul. Kita hanya dengan sedikit sentuhan seni ataupun dengan ide-ide yang
kita bisa searching ataupun kita bisa ngambil di YouTube, itu bisa dengan menggunakan ember bekas atau apapun bisa menjadikan sebuah media atau tempat menanam. Jadi jangan pernah kita mempersulit diri sendiri gitu Bu. Jadi saya malas karena harus beli ke kota, saya malas karena saya kerja. Nah itu tidak bisa. Jadi kalaupun dengan tadi Pak Gugun bilang dengan yang namanya benih-benih itu dari sisa dapur kita bisa dengan barang-barang bumbu yang sudah busuk ataupun kering itu bisa diberdayakan kembali. Jadi jangan pernah mempersulit lah kalau memang kita di mana ada kemauan. Di mana ada kemauan di situ ada cara. Cuman ingetin aja, bikin di spot yang banyak terbukanya. Iya, matahari jangan langsung. sampai kita udah kok nggak bagus-bagus nih karena mataharinya. Jadi satu niat tadi, keduanya kita observasi. Betul. Sudut mana sih di rumah kita yang banyak panen mataharinya? Tapi nggak boleh langsung juga, tetap harus ada enggak. Enggak, justru ada tergantung ininya, tergantung tanamannya. Cabai katanya nggak boleh ya? Full harus Iya, full. kalau cabai. Harus full. Enggak, jadi yang penting kita bertani itu panen matahari. Iya. Jadi kita panen matahari tuh, jangan sampai nanti kita bertanam mataharinya redup sebagainya, nggak bisa. Iya. Seperti itu. Terus tadi sedikit tadi Bu Yani yang ingat yang smart agriculture, turunannya adalah smart farming. Smart farming itu smart living. Smart living itu urban farming gitu. Seperti itu mungkin. Tepuk tangan dulu kita buat para narasumber kita. Oke, terima kasih ya, obrolan kita sangat Sangat singkat menarik. tapi padat dan bermanfaat sekali ya. Mudah-mudahan. Iya. Ya mungkin nanti lebih kelanjutan lagi kita ini lagi lah ya programnya kan. Mungkin itu aja kali ya. Oke mama-mama, terima kasih atas semua kiriman videonya. Mungkin kita akan umumkan lagi kiriman fotonya ya. Nanti kita ini lagi lah, kita umumkan lagi siapa pemenangnya. Mungkin itu aja kali obrolan kita. Saya Ketua Komite Eksekutif Doa Muhajiri mengucapkan terima kasih, dan ketua saya Ibu Indi, Ibu Enit, dan Pak Kurnia. Mungkin ada jargonnya apa yang mau disampaikan ke Atau kayak semacam tadi tuh pantun atau kata-kata mutiara gitu. Dia yang kita Sahibu. ya. 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 Oke. Kalau Purwakarta tuh dari komunitas hidroponik Purwakarta punya jargon Sahibu, salam hijau Purwakarta. Salam hijau Purwakarta. Itu ada lambangnya gimana atau Enggak, Biasa aja gitu. Oke. Tapi hijaunya Hijau. jangan hijau cat. Hijau tanaman. Takutnya rumahku hijau dicat semua. Cat hijau. Oke, salam hijau Purwakarta. Salam hijau Purwakarta. Salam hijau. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.